Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmat yang besar adalah Allah masih memberikan kita umur hari ini lagi yang harusnya kita maksimalkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada tujuan kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah. Karena memang kita diciptakan di muka bumi ini dengan segala macam fasilitas untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji, untuk semua jenis-jenis ibadah yang sudah tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim. Dan tentunya kita menjauhi pelanggaran-pelanggaran agama yang bisa mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya hari ini, saya membahasakan hari ini adalah hari emas kita, hari di mana harus kita betul-betul maksimalkan agar bisa menambah kantong-kantong amal kita, memberatkan timbangan amal, dan tentu nanti akan meninggikan derajat kita di surga. Betapa banyak orang yang sudah meninggal menyesal karena mereka tidak maksimalkan waktu mereka semasa hidup. Andai saja ada orang meninggal sekarang dihidupkan, maka mereka berharap hidup kalau cuma 5 menit untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi mencari makanan favoritnya atau duduk sama teman-temannya, tapi bagaimana mereka kembali kepada tujuan utama mereka diciptakan. Kalau di masa lalu sudah penuh dengan ketaatan kepada Allah, sekarang hari ini kita tinggal lanjutkan estafetnya dan kita tingkatkan kualitas daripada ibadah kita. Dan kalau yang lalu-lalu masih kurang kita sempurnakan, kalau masih ada pelanggaran tentu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari hukumannya. Dan Alhamdulillah atas semua itu, pertahankan iman dan Islam kita dan amal saleh ini sampai wafat. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan dalam ayat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah dan juga 10 tahun fase Madinah, sehingga kita bisa menikmati sebagai panduan hidup kita. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak mungkin yang ada hadir secara online dan ibu-ibu yang hadir offline serta online juga, kita akan melanjutkan bedah buku kita 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Dan kita sudah menyelesaikan pada kesempatan yang lalu poin ke-19, masalah bagaimana kita berpuasa sunnah. Sudah kita sebutkan hikmah daripada puasa, keutamaan-keutamaannya. Intinya puasa itu sehat secara ilmu medis pun dan ilmu yang dipelajari oleh manusia di saat sekarang, dan secara agama dia adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun di muka bumi ini. Lalu beliau sebutkan yang pertama dari 3 itu adalah aku menahan dahaga di saat sedang puasa. Justru pada saat lagi haus-hausnya lagi puasa, itulah kenikmatan ibadah maksimal. Karena kita akan meraih pahala juga maksimal. Toh juga hanya sampai azan maghrib saja. Kemudian yang kedua, aku sujud di malam hari kepada Tuhanku. Dan yang ketiga, duduk dengan komunitas manusia yang memilih dan menyortir kata-kata yang bagus, yang betul dengan penuh dengan makna dan tentunya ketaatan kepada Allah. Sebagaimana disortirnya kurma yang berkualitas dari kurma-kurma yang buruk. Tapi di sini Abu Darda mengingatkan tentang masalah menikmati hausnya atau dahaga pada saat puasa. Dan sekarang kita akan lanjutkan di poin ke-20. Ini masalah sederhana sekali sebenarnya, tapi salah satu cara untuk melipat gandakan pahala kita. Biasanya kami ingatkan kalau menjelang Ramadan, poin-poin seperti ini, agar jangan luput. Gitu ya. Cukup banyak cara kita untuk menambah amal soleh kita. Di satu jenis ibadah itu bisa kita tambah pahala, walaupun sebenarnya waktu yang kita luangkan sama, jenis ibadah yang kita kerjakan sama. Contoh tadi, Bapak Ibu lagi sholat duhur misalnya. Maka kita kalau sholat, kita ikuti semua syarat-syaratnya ya. Wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, gerakan dan bacaannya semuanya sama. Biasa diistilahkan ringkasannya dengan khusyuk. Maka insya Allah dapat pahalanya.
Tapi bisa nggak kita dengan ibadah yang sama, waktu yang kita luangkan sama, ya, kita mendapatkan pahala yang ekstra banyak? Bisa saja. Caranya sudah pernah kita bahasakan ya, meningkatkan kualitas keikhlasannya. Kemudian kita mengemas ibadah itu, sering kami ulangi ini ya. Misalnya Bapak Ibu memilih pakaian yang lebih bersih dari yang biasanya untuk sholat. Bapak Ibu memilih surah-surah tertentu yang dibaca. Lebih dipersiapkanlah sholatnya sehingga kemasannya ada. Kemudian yang ketiga, kita memarketingkan, kita memasarkan. Kita membantu orang lain untuk melakukan ibadah yang sama. Misalnya kita share di grup, tulis di status, hari ini jadwal sholat. Misalnya Jabodetabek. Sehingga ada orang yang cek, oh iya ternyata duhur itu jam sekian ya, oh asar jam sekian. Maka kita bisa raih pahala mereka, walaupun mungkin kita tidak kenal, atau mungkin ada orang yang kita kenal cuma beda tempat. Nah seperti itu kurang lebih. Nah poin ini harus kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pahala kita maksimal juga di timbangan amal gitu ya. Nah salah satunya yang dibahas di poin 20 adalah bagaimana berperan sertalah dalam memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang puasa. Jadi saya Ramadan 30 hari nih. Nanti kan insya Allah mungkin antara tanggal 18, kurang lebih 18 Februari Ramadan ya. Tahun ini agak mundur gitu ya. Nah nanti sebelum Ramadan tiba, kita bisa sudah mengatur program kita. Bahkan jauh sebelumnya seperti sekarang sudah bisa kita programkan. Kalau puasa Ramadan misalnya 30 hari, bisa nggak kita mendapatkan pahala puasa jadi 60? Bisa nggak jadi 90, kelipatan 30, bisa nggak 120, bisa nggak 150, bisa nggak 1000? Bisa, bahkan tidak ada angka batasannya. Caranya sederhana, sibuk buka puasain orang. Gitu. Jadi diprogramin dari sekarang. Kalau perlu ibu-ibu dan bapak sekalian, mulai sekarang masjid-masjid dan musola di dekat rumah, itu sudah diblok. Ya. Nanti kalau puasa Ramadan, airnya dari saya ya, misalnya. Kurmanya dari saya ya. Jangan nanti kaget-kaget begitu sudah Ramadan baru kita mau ikut ternyata sudah full. Nggak terima lagi masjidnya karena orang semua sudah nyumbang gitu ya. Tapi jauh sebelumnya kita sudah berbagi. Ya, itu penting ya. Sehingga mungkin di musola atau di masjid dekat rumah itu anggaplah setiap hari yang buka puasa 100 orang. Maka di hari itu, hari pertama Ramadan, kita dapat puasa kita 1, dapat pahala puasa orang 100 yang lain. Berarti hari yang sama, waktu yang sama, ibadah yang sama, kita nggak butuh energi ekstra kok. Dapat 101 pahala puasa. Anda mau 1000 bisa, mau 10.000 bisa, bebas. Dan di masa kita sekarang, bahkan mau meraih pahala buka puasanya orang selain orang Indonesia. Bisa. Kita bisa transfer uang ke yayasan-yayasan sosial yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di India, di mana-mana sekarang bisa online. Kemudian kita titipkan untuk buka puasakan orang di sana. Kami kalau setiap kali bimbing umroh, pasti jemaah Uhud yang saya bimbing, travel yang Allah amanahkan ini, selalu kami bawa ke yayasan sosial di Mekah. Lalu saya bilang pada jemaah Uhud, Bapak Ibu sebarluaskan, sampaikan kepada seluruh orang yang Anda kenal. Karena yayasan-yayasan ini ada yang bergerak di Al-Quran, ada yang bergerak juga untuk pembagian buka puasa orang. Jadi misalnya kita titip dari sekarang nih, misalnya Bapak Ibu ada yang mau umroh dalam waktu dekat, datang ke yayasan-yayasan itu, kemudian bilang, saya mau titip sekarang untuk Ramadan nanti ya. Sebulan penuh, saya mau titipkan uang misalnya 1.000 real, 2.000 real, 3.000 real, bebas gitu ya. Yang jelas untuk buka puasa selama Ramadan. Jadi dari sekarang catat, pahalanya sudah dicatat. Dan nanti kalau disosialisasikan di Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sampai niat mengerjakan satu kebaikan, dia baru niat, belum dikerjakan, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Misal saya sampaikan begini, lalu Bapak Ibu terfikir, oh ya deh, saya mulai mau coba niat untuk buka puasakan orang nanti. Mulai nanti pulang dirancang nih, kira-kira dari tabungan kita berapa yang kita mau sisipkan untuk itu misalnya. Nah itu sudah niat. Nah ini sudah dapat satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan, kata Nabi SAW, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada kadar keikhlasan kita, gitu ya, dan bagaimana kita mengemas dan memarketingkan ibadah itu. Kita pasarkan, ya, sampaikan kepada orang lain supaya orang mau juga mengerjakan hal yang sama. Nah begitu ya. Yayasan sosial ini Bapak Ibu bisa dapatkan di Clock Tower, ya.
Paling gampang sekali ya. Karena menara jam yang besar di Mekah itu umumnya banyak orang kita yang nginap di situ. Kalau tidak nginap di situ pun, di salah satu hotel situ tetap Bapak Ibu bisa masuk di pintu gerbang utamanya. Kemudian begitu masuk mungkin sekitar 10 meter ya, dari pintu utama itu, di sebelah kiri ada tulisan Jam'iyat Gaith atau Yayasan Gaith namanya. Ghain ya tha. Ini yayasan tidak ada hubungannya sama saya, cuman saya sampaikan ke Bapak Ibu gitu ya. Ini sering kami bawa jemaah karena memang mereka sewa konter di situ khusus untuk kegiatan sosial mereka. Nah di antaranya salah satu programnya buka puasain orang. Jadi bisa dikasih titipin. Itu 10 meter masuk pintu gerbang utama di bawah jam yang besar itu. Masuk di mallnya 10 meter sebelah kiri. Di tiang warna hijau itu ada tulisan juga konter mereka warna hijau. Di sebelah kiri itu adalah bisa paket untuk buka puasa orang, zakat mal, anak yatim, macam-macam lah bantuan mereka. Kalau di sebelah kanannya, di tiang sebelahnya itu ada bantuan kesehatan gratis di wilayah haram. Kita maju lagi sedikit ada eskalator sebelah kanan, di sebelah kiri eskalator tuh di bawahnya itu ada tertulis khairukum, yayasan khusus untuk tahfidz Quran. Itu bisa kita nyumbang. Jadi satu keunikan di Mekah itu, saya sering sampaikan ke jamaah, kalau mereka, mungkin ini di Indonesia belum ada ya, yayasan sosial itu sewa di mall sebagaimana unit-unit bisnis buka, tapi mereka untuk tawarin kegiatan sosial. Itu menarik sekali. Itu contohnya. Tapi yang jelas tidak kesana pun, ini kan saya bicara kalau kita mau lintas negara. Kita bicara lingkup kota kita aja. Di Jakarta misalnya, kalau kita lagi di Jakarta, saya mau buka puasain orang. Di Jakarta Selatan aja itu saya pernah dapat datanya sekitar 1.200 kalau salah. Ya, lupa saya, sekitar begitu ya. Masjid atau musola jumlahnya. Belum seluruh Jakarta. Jadi banyak sekali peluang untuk buka puasain orang gitu ya. Atau kita lagi jalan nanti Ramadan, jangan lupa bawa dus air mineral di mobil, ya mungkin kurma yang sudah kita pakai. Pas menjelang azan, banyak orang yang pulang kantor, mereka nggak ada buka puasa, bisa kita bagiin aja dari jendela, bisa sekali kita dapat itu ya. Dan saya bilang tadi lintas negara pun bisa, ya lintas negara bisa dengan transfer atau hubungin teman-teman yayasan sosial di sana. Ini diantaranya. Nah ini membuka puasakan orang program yang menarik. Kalau selain Ramadan tentu puasa-puasa sunnah sangat terbuka ya. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, yang kemarin pertemuan yang lalu kita jelasin beberapa jenis puasa-puasa sunnah yang juga kita bisa raih pahala orang-orang tersebut. Misalnya kita kirim ke pesantren-pesantren, yayasan-yayasan sosial. Kami setiap hari Senin Kamis di kantor itu selalu bagi-bagi buka puasa. Senin Kamis gratis gitu ya. Nah bagi orang yang mau donasiin dananya, mereka bisa ikut di yayasan sedekah kreatif, nanti dia termasuk buka puasain orang. Baik itu Ramadan ataupun selain Ramadan gitu ya. Dan insya Allah nanti di Ramadan ini yang akan datang kami ada 2 kali umroh di awal Ramadan. Nanti Ramadan tanggal 18 seperti tanggal 15 akan take off ke Madinah. Hari pertama Ramadan umroh, jadi pekan pertama sudah pulang. Nah, jadi yang mau ikut umroh supaya dapat pahala seperti haji bisa ditanya Uhutur. Kalau yang mau titip hanya untuk buka puasa nanti bisa dikoordinasikan sama ketua majelis taklimnya. Nanti kemudian kami akan sosialisasikan di sana. Itu kalau mau buka puasa kan di sana. Dan di akhir Ramadan nanti kami ada program Umroh plus Aqsa. Jadi nanti 15 Ramadan masuk ke Masjid Aqsa, sholat di sana, buka puasain orang di sana. Program memang itu untuk membuka puasakan orang dan puasa di Palestina itu ya. Kemarin baru 2 pekan lalu saya balik dari sana. Alhamdulillah semuanya lancar. Ya. Tidak ada masalah karena orang-orang Israel ini tidak mau punya masalah sama turis. Mereka cuma menganggap takut sama orang Palestina kalau mereka merdeka gitu ya. Kalau pendatang mereka nggak berani ganggu. Alhamdulillah semuanya lancar berjalan. Kita juga ada kegiatan sosial di sana. Nah itu akhir Ramadan kita ada program itu sampai 10 terakhir Ramadan sampai 20 Ramadan lalu masuk di Mekah umroh. Setelah Lebaran 2-3 hari baru ke Madinah. Hari Lebaran ke Madinah 2-3 hari setelah itu pulang ke Indonesia. Itu juga ada programnya bagi yang mau ikut umrohnya. Itu bagus banget kami namakan perjalanan emas gitu ya, karena ketiga masjid. Karena kata Nabi SAW tidak boleh orang khusus meletihkan dirinya melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah dan Masjid Aqsa di Palestina. Ini kita gabungkan dalam satu program. Dalam satu program. Selain itu juga umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di awal ada di akhir. Cuma di akhir itu ada program Aqsa.
Nah kalau yang tidak mau ikut Aqsanya, mau umroh saja bisa ikut umroh only-nya. Ada paket umroh only, berarti nanti tinggal ketemu di Jeddah, kemudian masuk di Mekah di 20 Ramadan sampai Idul Fitri, baru kemudian insya Allah setelah itu ke Madinah 2-3 hari baru balik ke Indonesia. Intinya sebenarnya bagaimana membuka puasakan orang. Nah kita ambil coba lingkup lebih sederhana. Kalau kita di Indonesia ini, ambil misalnya Bapak Ibu ambil air mineral ya. Orang kan pasti haus kalau puasa ya. Nggak ada orang yang nolak air gitu ya. Apalagi buka puasa. Nah satu dus air mineral itu kan harganya 30 sampai 40 ribu saja. Itu ada 48 gelas. Gitu ya. Artinya kalau ibu dan bapak nyumbang satu dus saja satu hari. Ya, misal contoh. Berarti kali 30 hari Ramadan. Pilih satu masjid aja. Gak usah pindah-pindah juga gak apa-apa. Misal kalau kita mau sederhanakan ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih banyak lagi ya silahkan. Bisa tinggal pilih 5 masjid, 10 masjid. Bisa tadi saya bilang lintas negara gitu ya. Tapi kita misalnya anggap yang paling sederhana 40 ribu per hari misalnya. Seingat saya sih tidak sampai 40 ribu bahkan ya. Antara 25 ribu sampai 35 ribu mungkin maksimal ya. Anggap 40 ribu maksimal merek yang paling terkenal misalnya 48 gelas. Berarti di hari pertama Bapak Ibu akan dapat 49 pahala puasa. Karena kalau dibagi ke 48 orang yang buka puasa, berarti kita dapat pahala puasa kita, dapat pahala puasa mereka. Karena pernah ditanyakan oleh Nabi, waktu Nabi SAW sampaikan, siapa yang buka puasakan orang, maka dia akan dapat pahalanya. Ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu lakukan itu. Dia pikir ini mungkin harus main course, makanan berat. Gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan memberikan pahala itu bagi siapapun yang memberikan walaupun seteguk air. Atau sepotong kurma, sebutir kurma, ataupun susu yang dicampur air. Jadi sebenarnya sesuai kemampuan kita. Gitu kan? Jadi tadi saya kasih contoh itu air mineral sederhana sekali karena cuma 30-40 ribu per hari. Kalau Anda kali 1 bulan pun misalnya itu berarti cuma 1.200.000 ya. Karena 40 ribu sehari kali 10 berarti 40 ribu kali 3 berarti 120 ribu, 1.200.000 ya. Sudah dapat pahala 49 puasa per hari kali 30. Itu kan ribuan pahala puasa gitu ya. Apalagi kalau kita kasih pegang 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid. Air mineral aja. Ya. Pada rezeki lebih luas, mau tambah kurma, tambah kurma. Masalah orang kita makan kurma paling 2-3 butir kalau buka puasa kan. Memang sunnah Nabi SAW itu buka puasa dianjurkan dengan kurma dulu. Kalau bisa dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Ya, kemudian kalau tidak ada baru kurma yang biasa. Kalau tidak ada baru minum air. Jadi walaupun haus usahakan makan kurma dulu. Makan kurma dulu walaupun cuma 1 butir, baru kita bantu dengan air setelah itu ya. Begitu sunnah Nabi SAW. Ada sebuah hadis dihasankan oleh para ulama. Hadis ini yang menganjurkan kita mulai buka puasa dengan kurma. Memang lebih afdal kurma dulu baru air ya. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji kurma muda. Tepatnya rutop itu muda tapi sedikit agak basah gitu ya. Rutop biasanya orang bilang. Ini disebutkan juga oleh Allah dalam surah Maryam. Waktu Maryam alaihissalam mau melahirkan, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, dan goyangkanlah pohon kurma itu akan jatuh beberapa rutop untukmu. Makanya sebagian ahli ada yang mengatakan penelitian ternyata kurma itu memang sangat manfaatnya besar. Salah satunya memudahkan orang melahirkan. Karena itu Maryam disuruh konsumsi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu hikmahnya. Tapi yang jelas Nabi SAW buka puasa dengan rutop dulu. Ya. Fa in lam takun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada rutop, barulah Nabi SAW makan kurma mateng umumnya yang coklat sama atau hitam warnanya. Fa in lam yakun tamaratun hasawati mimma. Kalau tidak ada kurma, barulah beliau meminum beberapa teguk air. Artinya ini memulainya ya, memulainya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Tentu saja orang yang memberikan buka puasa awal tegukan atau setelahnya mudah-mudahan sama pahalanya ya. Tetapi kita kalau mau mendapatkan pahala ekstra kita bisa ikuti sunnah Nabi SAW ini.
Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru lebih jauh kita masuk ke penjelasan insya Allah. Di halaman 52, kata penulis di poin 20, berperan sertalah dalam memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Puasa Ramadan wajib atau puasa sunnah. Ya. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa akan menambah kebajikan. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian dari hadis ini, kalau misalnya dari 48 gelas tadi air yang kita kasih, anggap satu aja. Di situ yang minum orang soleh banget. Hari itu dia banyak baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dia bakti sama orang tuanya misal. Maka kita dapat pahalanya. Kalau diantaranya, apalagi kalau semuanya orang baik-baik yang buka puasa di situ, itu Masya Allah banget ya. Karena kita akan dapat pahala seperti dia, persis, tanpa dikurangi sedikit pun. Misal dia dapat 1000 pahala, kita dikasih 1000 juga, hanya dengan seteguk air, segelas air, hanya dengan sebutir kurma. Apalagi kalau kita memberikan lebih banyak dengan makanan lengkapnya gitu ya. Ada orang memang sampai menyumbang makanan lengkap, Masya Allah, misalnya nasi campur atau yang semisalnya itu ya. Itu mungkin mencukupi bagi orang yang buka puasa itu, bukan hanya sekedar membatalkan puasanya, tapi bahkan mungkin cukup untuk sahurnya gitu ya. Atau mungkin cukup untuk dia sholat tarawih dan segala macam, itu juga pahalanya ada lagi tambahan itu ya. Lalu kata penulis, seandainya Anda memberi buka puasa kepada 5 orang yang berpuasa dalam setiap hari di bulan Ramadan, niscaya dicatat bagimu pada akhir Ramadan pahala puasa 5 bulan. Bandingkan jika Anda tidak melakukan hal itu, maka Anda hanya mendapatkan pahala puasa 1 bulan saja. Ya kan? Bisa ditangkap maksudnya ya? Jadi kalau kita puasa sendiri, kita nggak buka puasain orang, kita dapat puasa 1 bulan kan. Tapi kalau kita dari awal Ramadan ikut buka puasain 5 orang aja, berarti kan setiap orang puasa sebulan, berarti ada 5 bulan. Sama dia berarti 6 bulan puasa gitu ya. Nah seperti itu. Jadi selalu berlaku kelipatan. Selalu berlaku kelipatan. Nah seperti itu. Tentu penulis hanya mengangkat sebuah hadis di sini. Dan seperti biasa mungkin yang ikut dari awal kelas kita sudah paham, kita akan lebih panjang lebar menjelaskan dengan tambahan penjelasan atau syarah ya. Ada hadis yang lain mirip-mirip dengan ini, kata Nabi SAW dari hadis, dan ini sanadnya sahih dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Hanya saja tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini mirip dengan lafaz tadi ya, riwayat Tirmidzi. Ada riwayat yang lain, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dan juga An-Nasai, kata Nabi SAW, "Man jahhaza ghaziyan au jahhaza hajjan au khalafahu fi ahlihi au fattara sa'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Artinya, barang siapa kata Nabi SAW yang menyiapkan orang yang berperang, misalnya orang mau berjihad kayak teman-teman di Palestina, kita kasih makanan kah, pakaian kah, perlengkapan perang kah misalnya, atau menyiapkan orang yang haji, kita partisipasilah apa saja ya. Misalnya ada keluarga bapak ibu datang mau daftar di travel di Jakarta, kita pinjamin mobil misalnya, transport contoh, sehingga dia ke travel itu daftar, misal kita kirimin flyer, atau kita mungkin partisipasi bayarin sebagian dari ibadah hajinya gitu ya. Pokoknya dia persiapkan juga untuk orang pergi haji ataupun umroh masuk dalamnya, atau menggantikannya mengurus keluarganya. Orang-orang yang pergi jihad atau orang yang pergi haji, keluarganya kan bisa ditinggal. Nah, terus kita partisipasi ngurus keluarganya. Kita yang bantu jagain anaknya, kita yang mungkin udah nggak usah pikir keluarga kamu, nanti saya yang ngurus misalnya ya. Makanan segala macam lah, transportasi anaknya ke sekolah. Pokoknya kita siapkan kebutuhan keluarganya yang ditinggal, baik orang yang jihad ataupun pergi haji.
Lalu kata Nabi SAW, dan juga orang yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang yang jihad tadi kita dapat semua pahalanya. Orang yang pergi haji kita dapat semua pahalanya. Orang yang puasa kita dapat semua pahalanya. Yang penting punya andil, ya, punya partisipasi di situ. Nah itu yang penting. Bagaimana kita terbiasa partisipasi dalam setiap kegiatan kebaikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang yayasan sosial, travel haji umroh, sebarluaskan saja. Gak ada ruginya gitu. Ya. Gak ada ruginya kita sampaikan. Mungkin ada 1-2 orang yang nyantol, hanya dapat informasi kita dapat pahalanya. Makanya saya titik beratkan sama teman-teman yang bergerak bersama kami di Uhud Tour. Saya bilang, lupakan dulu gaji, lupakan income-nya travel. Kita harus target utama bagaimana kita raih pahala dari jemaah yang umroh atau haji. Sujudnya, tawafnya, sa'inya, doanya, zikirnya, baca Qur'annya, semuanya. Itu target utama. Jadi itu yang paling penting kita kejar. Karena berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Ya, dalam setahun aja kita misalnya menyebarluaskan flyer itu walaupun tidak ada margin keuntungan dunianya, kita tetap akan panen pahala sekian banyak orang gitu ya. Sekian banyak orang. Hampir semua kegiatannya dia di sana kita dapat itu ya. Hanya dengan partisipasi. Nah, ini poin penting. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan perhitungan kalau misalnya ada keluarga yang datang ya. Saya dulu sebelum pindah ke Jakarta pernah satu waktu saya masih tinggal di Makassar. Waktu itu ayah saya masih hidup rahimahullah, mau umrah. Kemudian saya berangkat dan kami urus umrah sendiri. Saya ajukan di kedutaan Saudi waktu itu belum pakai travel untuk dapat visa. Dan saya waktu itu turun di rumah ipar saya di Jakarta. Dia punya mobil dan motor, terus dia pinjamin saya motornya. Saya pakai motor menuju ke kedutaan Saudi, ngurus visa, ngurus tiket. Sambil saya jalan, sambil saya berpikir. Tak tahu dia sempat terfikir nggak bahwasanya dia akan panen pahala umroh kami hanya dengan pinjamin motor. Berapa sih biayanya, berapa sih bensinnya gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan semua dia akan dapat pahalanya. Banyak orang subhanallah kerabatnya datang ke Jakarta ditemuin aja tidak, gitu kan. Ada silaturahim, apalagi kalau mau disiapkan fasilitasnya itu sayang sekali ya. Padahal kita bisa dapat banyak pahala dari silaturahimnya, dari ibadahnya dan seterusnya. Baik, kalau kita kembali sekali ini lebih dalam kita bahas tentang masalah, jadi kita bukan hanya lingkup buka puasa, tapi apa sih sebenarnya buka puasa itu? Memberi makan dan minum orang. Nah itu kan, itu poinnya sebenarnya. Nah memberi makan dan minum memang dalam Islam ini sangat dianjurkan. Baik orang puasa atau tidak puasa. Tapi kalau orang puasa kita panen pahalanya, pahala puasanya. Kalau dia tidak puasa tetap aja juga. Jadi jangan sampai nanti, kenapa saya bahas ini? Jangan sampai nanti Bapak Ibu dengar, oh kalau gitu nanti target saya adalah bagaimana setiap orang puasa saya kasih makan. Tapi tidak berpikir untuk memberikan makan orang yang tidak puasa. Enggak. Sama, karena orang yang, maksudnya di sini samanya adalah targetnya memberi makan. Sekarang saya akan sebutkan banyak hadis. Bapak Ibu tinggal dengarin dan renungi. Kita ambil pelajarannya. Ternyata memberi makan dan minum orang itu pahalanya besar banget dalam Islam. Ya, traktir orang lah. Jangan selalu sibuk mau ditraktir. Ya. Ini ibu-ibu kalau dikirimin makanan sama tetangga, jangan kembali piringnya kosong. Ya. Balas, kasih orang gitu ya. Cuma tahu terima kasih terus gitu ya. Tapi tidak pernah balas orang dengan sesuatu yang sama gitu ya. Sekarang coba dengar ya. Kita akan coba baca ada belasan hadis ya yang membahas tentang masalah keutamaan orang yang memberi makan dan minum ini ya. Yang pertama, dengan hadis ini dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat dan Amr bin As juga sahabat, maka kami bilang radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya, Islam bagaimanakah yang paling baik? Amalan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya, yang paling mudah mengundang rahmat Allah, gampang mengangkat derajat di surga, memaafkan dosa-dosa, itu maknanya. Amalan apa dalam Islam yang paling baik? Di sini maksudnya selain amal wajib. Kalau wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan kita nggak bahas. Ini sedang bahas amalan-amalan sunnah. Karena buka puasa ini kan sunnah. Memberi makan orang sunnah.
Tetapi pahalanya besar. Makanya ditanya, amalan apa dalam Islam yang selain wajib ini yang besar banget pahalanya, supaya mudah saya lakukan. Jawaban pertama Nabi adalah Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'am, beri makan orang. Kasih makan orang. Tamu kah, kenal kah, tidak kenal kah, pokoknya sibuk memberikan makan orang. Itu poin pertama amalan sunnah dalam Islam yang paling besar pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, dan engkau mengucapkan salam kepada siapapun muslim, engkau kenal atau engkau tidak kenal. Kita kan di Indonesia maunya salam bagi orang yang kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Tapi kalau tidak kenal kita nggak salam. Saya dulu sebelum masuk di media, mungkin waktu itu belum dikenal orang. Saya pernah masuk ke PGC, Pasar Grosir Cireditan, karena dekat dengan tempat kami di Condet. Di lantai 7 ada masjid, tiba waktu sholat. Begitu saya masuk lift, rame orang-orang. Saya pikir orang sudah tahu. Saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata orang lihat saya keheranan. Kenal nggak ini? Siapa ini kok ucapin salam? Padahal itu mau ke masjid. Karena mereka masih belum biasa gitu ya. Di Saudi itu orang masuk lift, orang masuk bus. Kita naik pesawat Saudi Airlines, diucapin salam sama orang lewat. Assalamualaikum. Itu biasa. Dan sudah pernah kita jelaskan, makna salam itu dalam sekali. Bapak Ibu usahakan suami istri sering ucapin salam. Satu hari berapa kali kita ngobrol, ucapin salam di WA, tulisan atau lisan sama. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Bayangkan kalau suami, istri baru mau bangunin suaminya, Assalamualaikum, bangun sholat ya mas, Assalamualaikum dulu. Atau istrinya dibangunin, atau anaknya mau dibangunin sekolah, atau mau disuruh sekolah, atau apa saja berpapasan. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga karunia Allah, rezeki selalu melimpah untukmu. Wabarakatuh, semoga cukup. Makanya ucapin lengkap, jangan ASS. Apa itu as? Ya. Assalamualaikum. Itu kan doa. Memang capek nulis kan tidak. Males saja. Al-malas. Ya. Nah ya. Jadi tulis Assalamualaikum, doa. Ya, tulisan sama lisan sama. Kalau Bapak Ibu bilang Assalamualaikum, itu Nabi memberikan jawaban dalam sebuah hadis 10 pahala. Kalau Ibu baca dan Bapak tambah warahmatullah 10 lagi. Kalau bilang lagi wabarakatuh 10 lagi. Berarti 30 pahala. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu biasanya kalau beliau sudah selesai sholat duha, sudah selesai zikir paginya segala macam, beliau keluar dari rumahnya hanya ke ujung jalan ucapin salam kepada muslimin lalu kembali lagi. Kalau 10 orang dia temui, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kali 10, 30 kali 10, 300 pahala. Begitu gampangnya. Makanya dikatakan itu termasuk amal yang paling besar pahala dalam Islam. Tapi kita sedang tidak membahas salam ya. Yang jelas ini saya sedikit kasih gambaran. Tulisan sama lisan sama. Ngucapin dengan lisan Assalamualaikum dan juga tulisan sama. Seringkali saya lihat begitu ada ikhwah dan akhwat kita ya, laki-laki dan perempuan biasanya kalau telepon istrinya langsung mana ini, mana itu, langsung to the point. Kenapa gak ucapin salam tuh? Atau bicara sama anaknya. Sampai kata Nabi SAW kalau dua orang muslim jalan dipisahkan oleh batu atau pohon. Batu aja terpisah. Maka ucapin salam. Yang terbaik yang memulai ucapin salam. Berarti kita kalau keluar dari kamar anak ke ruang tamu, masuk lagi, salam lagi. Saya lihat itu di kota Madinah dulu waktu kami masih mahasiswa, kental sekali itu. Jadi kalau kami bertamu ke rumah teman-teman kami orang Madinah, kami begitu datang, ucapin salam, dijawab salam sama dia, kita masuk ke ruang tamu. Dia duduk ngobrol nih. Biasanya istrinya atau ibunya siapin makan. Di metode mereka itu di ruang tamu yang laki-laki tidak digabung sama perempuan itu ada lampu atau ada bel. Jadi kalau ada terdengar suara bel kayak bel rumah itu berarti dia tinggal ambil makanan. Dia masuk ke dalam, dia ambil dari istrinya atau dari ibunya, dibawa ke kita. Nah itu dia masuk ke ruangan tamu lagi ucapin salam lagi. Padahal cuma berdiri ambil makanan. Begitu luar biasanya mereka menghidupkan itu. Ya. Baik, kita kembali ke poin pertama, traktir orang, bagi makanan. Kalau bisa dalam setiap hari ada saja orang yang kita kasih makan, gitu ya. Itu poin penting, ya. Hadis yang kedua, tadi itu hadis Bukhari Muslim ya, hadis yang sahih. Hadis kedua juga dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi.
Dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa abshus salam tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi SAW, sembahlah Allah zat yang maha pengasih. Tunduk selalu kepadanya. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang wajib atau sunnah, yang dilarang tinggalkan. Dan berilah makan, sibuk bagi makanan dengan orang. Dan sebarkanlah salam. Sering ucapin salam tadi ya. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Begitu hadisnya. Sederhana sekali. Ya. Jadi selalu sibuk dengan ibadah dari ibadah ke ibadah yang lain, selalu berikan makan orang dan juga menyebarkan salam. Hadis yang ketiga juga dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, nasi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Faqala Abu Malik al-Ash'ari, "Liman hada ya Rasulullah?" Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya, transparan. Istana istimewa gitu ya. Maka Nabi bilang itu nanti di surga ada istana transparan. Orang dari depan bisa lihat bagian dalamnya, itu berarti menandakan harus bersih banget biasanya gitu ya. Karena kita nggak mungkin berani mau transparan kecuali pasti bersih, rapi, indah gitu ya. Orang suka lihat. Dari dalam bisa lihat keluar. Gitu. Jadi saking bersihnya itu maknanya gitu ya. Maka Abu Malik al-Ash'ari sahabat Nabi mengatakannya, Rasulullah itu istana buat siapa? Kok kayak indah banget gitu ya dengarnya. Maka Nabi bilang, bagi orang yang bertutur kata baik, santun, ramah, intonasi suaranya diatur, kosa katanya dipilih, gak sembarangan ngomong, gak pernah nyakitin orang, jatuhin orang, gak ada kasar-kasar, enak-enak aja ngomongnya gitu ya. Itu yang pertama, istana itu buat orang ini. Yang kedua, memberi makan. Orang yang suka bagi-bagi makanan nih, baik buka puasa orang atau tidak buka puasa, itu dapat istana di surga loh ini. Susahnya apa? Kita makan, beli porsi yang sama kasih orang lain. Kemudian juga melaksanakan yang ketiga kegiatannya, melaksanakan sholat malam sewaktu orang-orang sedang asyik tidur. 3 perbuatan ini, tutur katanya santun dan sopan, suka memberi makan orang, dan sholat pada malam hari pada saat orang tidur. Nah inilah orang-orang yang akan mendapat istana tadi yang istimewa itu. Hadis selanjutnya mirip-mirip dengan ini, juga dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dari hadis Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Kata Nabi SAW, ingatlah dan fahami baik-baik, sesungguhnya di surga itu ada istana-istana yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Allah Ta'ala menyiapkan bagi orang yang sibuk memberi makan. Ya. Itu kalau kita bicara makan berarti ada minumnya ya. Keselak orang kalau nggak minum. Ya. Ya. Jadi jangan bilang, oh Ustaz bilang kasih makan, nggak usah kasih minum. Enggak. Itu satu paket. Nggak usah dibahas lagi minum. Karena pasti makan ada minumnya dong. Gitu kan? Kan gitu. Jadi memberi makan, menebarkan salam, dan yang ketiga sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur, tahajud ya. Tapi saksi bahasan memberi makan. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib dan dihasan sahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Hamzah bin Suhaib dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Suhaib anaknya, kamu boros dalam urusan makan. Suhaib berkata, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan. Ya, orang yang memberi makan. Jadi dari hadits ini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang, maksudnya yang paling pantas jadi suami, jadi istri, jadi mertua, jadi anak mantu, jadi sahabat, jadi tetangga, orang yang suka berbagi makanan. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan khiyarukum, orang yang paling baik.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang suka traktir orang, royal lah, suka bersedekah, itu berarti orang yang paling pantas untuk jadi sahabat kita. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia berkata begini, saya cintai Anda karena Allah, saya mau bersahabat sama Anda. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kamu siap nggak ikuti syaratnya? Dia bilang apa syaratnya? Syaratnya kata beliau, kantongmu jadi kantongku, kantongku jadi kantongmu, siap gak? Saya bukan butuh uang sekarang, tetapi kapan saya butuh, kamu siap bantu saya. Kapan kamu butuh, saya siap bantu kamu. Siap gak? Orang itu bilang saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari orang lain. Gak ada persahabatan dengan pelit. Ya. Tidak akan pernah ada kebahagiaan rumah tangga dengan pelit. Tidak akan pernah ada loyalitas sahabat, persahabatan dengan pelit. Gak ada. Tapi orang yang royal, orang yang suka memberi, pasti disuka. Walaupun fisiknya mungkin ada kurangnya, tapi orang yang dermawan itu disukai. Ya gitu ya. Apalagi memberi makan. Makan itu semua orang butuh gitu ya. Dan ada seorang salaf berkata, aku menyiapkan makanan kesukaan 10 orang sahabatku. Makanan kesukaan mereka apa nih? Kita cari yang paling bagus. Lebih aku cintai daripada aku sholat malam semalam suntuk. Jadi saking besarnya pahala memberi makan orang gitu ya. Itu kita bicara umum beri makan. Kalau orang puasa lebih besar lagi pahalanya. Nah, tapi kan kita tadi menjelaskan ini karena kita tahu landasannya sebenarnya buka puasa itu kan karena memberi makan orang itu. Kemudian dalam hadis yang lain juga sahih, seorang sahabat Nabi dari kalangan Yahudi yang masuk Islam, pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafala an-nasu ilaihi. Fakuntu fi man ja'ahu falamma ta'ammaltu wajahu واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام." Kata Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, beliau mengatakan pertama kali Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang pada mengerumuni beliau. Aku termasuk di antara orang yang datang dan mendekat pada beliau. Manakala aku memperhatikan wajah beliau dan menelitinya dengan detail, ya, atau dengan seksama, aku mengetahui bahwasanya wajah beliau bukan wajah orang yang pendusta. Nah biasa ada orang yang memang selalu jujur sepanjang hidupnya, itu kelihatan dari wajahnya. Tidak ada kekhawatiran gitu ya dalam orang seperti ini. Abdullah bin Salam mengatakan, dan ucapan pertama yang aku dengar dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sholatlah di malam hari sewaktu orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat. Kemudian hadits ini diriwayatkan tentunya oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Hadis selanjutnya dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yurabbi li ahadikum at-tamrata wal luqmata kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta yakuna mithla Uhud. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah itu benar-benar akan menumbuhkan satu biji kurma atau dan sesuap makanan yang disedekahkan salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya sehingga ia atau biji kurma dan sesuap makanan itu menjadi seperti gunung Uhud. Maksudnya hadits ini memberikan gambaran kepada kita kalau ada di antara bapak ibu memberikan cuma sesuap makanan aja, sebutir kurma aja misalnya kepada orang, maka itu sudah cukup, Allah akan kembangkan menjadi seperti gunung Uhud nanti pahalanya. Nah bagaimana kalau orang yang sibuk tiap hari kasih makan, jumlahnya banyak. Saya kan pernah bilang, kalau Bapak Ibu masih ingat di beberapa pertemuan kita yang lalu ya, ada kelebihan rezeki, mulai sekarang blok rumah-rumah anak yatim. Cari yang terdekat, misalnya dekat rumah kita, cari. Berapa orang anak yatim sini? 50 orang. Berapa kilo beras yang dibutuhkan sebulan? Misal contoh 100 kilo. Ya udah, kita beli aja beras kasih. Berarti kita kasih makan kepada orang sebulan penuh, anak yatim misalnya. Atau kita datang ke pesantren tahfidz Quran. Atau Bapak Ibu pegang 10 masjid khusus imamnya saja. Kita dan muadzinnya kita kasih beras tiap bulan. Contoh misalnya.
Jadi setiap dia azan, muadzin, setiap imam jadi imam kita panen pahalanya. Semua orang yang sholat di belakangnya. Itu kan satu ide yang sangat bagus. Sayang banget. Berapa banyak masjid yang dekat rumah kita tidak pernah peduli. Bahkan sejadahnya nggak pernah kita siapkan, AC nggak pernah kita bayarkan listriknya. Itu peluang emas banyak sekali. Masjid ini listriknya semua saya yang bayar. Wah, semua sholat di sana, khutbah Jumat, ceramah, kita panen pahalanya. Berapa bayar listrik 1 bulan itu contoh. Nah, banyak orang terlalaikan dengan hal-hal yang seperti ini. Memang Bapak Ibu sekalian, dalam satu jenis ibadah, kalau Anda mau muncul ide banyak, maka harus memulai dulu. Kita kalau memulai satu ibadah dan kita rutinkan, itu Allah kasih keberkahan. Contoh misalnya berdoa. Kalau awal Bapak Ibu baru mau berdoa, rasanya kehabisan kosakata. Mau doa apa lagi ya gitu ya. Tapi coba rutinkan, nanti muncul ide untuk berdoa yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Keberkahan Allah kasih. Kita sholat malam awalnya berat. Tapi kalau sudah rutin kita kerjakan sebulan misalnya, nanti Allah kasih keberkahan. Muncul ide banyak di situ. Muncul ide kita mau baca surah apa, kita mau pakai baju apa, kita mungkin bangunin pasangan hidup kita dan seterusnya. Allah kasih keberkahan. Gitu ya. Nah keberkahan itu akan datang, ide akan banyak kalau kita sudah kerjakan. Kalau kita belum pernah kerjakan ya ini tidak bisa. Ya. Allah kasih keberkahan hanya orang yang memang mau mengerjakannya. Jadi hadis tadi itu mulia sekali. Bahwasanya kata Nabi SAW, Allah benar-benar akan merawat dan menumbuh besarkan sebutir kurma, biji kurma pun ya. Biji kurma mungkin ditanam jadi pohon atau buah kurmanya yang kita kasih ya. Dan juga sesuap makanan sebagaimana seseorang dari kalian membesarkan anak unta atau anak kudanya. Sampai kata Nabi SAW yang sesuap makanan bisa menjadi seperti sebesar Uhud. Ya, besarnya. Hadis yang lain juga dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Ini ada puluhan hadis begini ya. Tentang keutamaan kasih makan orang ini luar biasa. Jadi saya baca aja karena target saya adalah Bapak Ibu banyak dengar hadis supaya variannya banyak banget itu ya. Maksudnya motivasinya jadi banyak karena rata-rata hampir sama ujung-ujungnya memberi makan dan minum itu ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Telah datang kepada Nabi SAW seorang Arab Badui dan dia berkata begini, ya Rasulullah tolong ajarkan saya amalan yang pasti membuat saya masuk ke dalam surga, membawa saya masuk ke dalam surga. Qala, maka kata Nabi SAW, in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah a'tikil nasama wa fukkil raqaba fa in lam tutik dzalika fa at'imil ja'i waskil dham'a. Kata Nabi SAW, sungguh ya, sekalipun kamu tidak mempersingkat pembicaraan, ya, maksudnya, tapi kamu telah melebarkan masalah. Sebenarnya yang kau tanya ini tidak panjang, tetapi jawabannya akan melebar kemana-mana, kata Nabi SAW. Karena yang kau tanya ini sebenarnya maknanya dalam sekali. Orang ini cuma bilang, ya Rasulullah ajarkan saya amalan yang bisa masuk dalam surga. Kan banyak banget amalan. Gitu kan? Tapi Nabi ringkaskan. Nabi mengatakan, yang kamu lakukan adalah, ya, kata beliau, merdekakanlah jiwa dan bebaskanlah hamba sahaya. Budak, perbudakan. Zaman kita tidak ada. Ya. Zaman dulu ada perbudakan. Perbudakan itu Bapak Ibu sekalian dihapus, disepakati secara internasional setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya masih ada budak, banyak perbudakan. Di Amerika itu kalau kita baca ceritanya dulu, wow, mereka banyak sekali yang kejam sama budak-budaknya gitu ya. Ada yang sampai dibunuh dan segala macam gitu. Nah itu dihapus sudah Perang Dunia. Dan sebelumnya ada, di masa Nabi SAW ada pasar budak. Nah kalau dianjurkan kita beli budak itu semampu kita berapa uangnya, lalu kita bilang kamu bebas karena Allah. Jadi dia bebas, dia tidak lagi diperjualbelikan. Nah gitu ya. Kata Nabi SAW itu amal yang besar sekali, memberikan, mempercepat orang masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang bebasin budak seorang muslim, maka Allah akan jadikan setiap anggota tubuh budak itu pembebas dia dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, mulut dengan mulut, sampai kemaluan dengan kemaluan. Lalu kata Nabi SAW, jika kamu tidak mampu melakukan itu, atau kamu tidak menemukan ada budak yang bisa dibebaskan, kata beliau apa? Berilah makan kepada orang yang lapar.
dan berikanlah minum kepada orang yang haus. Ya. Tapi orang umumnya semua lapar dan haus gitu ya. Hadis selanjutnya, ini hadis yang ke-9 sebenarnya saya baca ya, kalau secara berurut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ini hadis qudsi ya. Ada 3 potongan. Saya baca potongan pertama terjemahnya dulu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Jadi Allah bicara dengan salah satu dari hambanya nanti hari kiamat. Kok saya sakit kamu nggak jenguk? Lalu orang tersebut berkata, manusia itu mengatakan, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Aku tidak tahu gimana caranya gitu ya. Maka Allah berfirman, bukankah kau mengetahui hambaku fulan dalam sakit atau sedang sakit ya, dan kamu tidak menjenguknya? Jadi Allah ingatkan, bukankah dulu ada suamimu, ada istrimu, ada anakmu, ada sepupumu, ada pamanmu, ada tantemu, dulu si fulan ingat di dunia sakit, kau tidak menjenguknya? Andai saja kata Allah, kamu menjenguknya, maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya. Maksudnya kau akan dapat pahala nanti dari aku karena aku menilai itu. Ini keutamaan orang menjenguk orang sakit gitu ya. Tentu banyak hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari walaupun sesaat, misalnya teman kita atau siapa yang lagi sakit kita jenguk, cuma kita mengatakan semoga lekas sembuh ya, sabar ya, terus kita pulang, kita pergi. Itu Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang akan mendoakan sampai sore. Sampai menjenguk seseorang yang sakit di sore hari atau malam hari, sesaat saja Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang doakan dia sampai besok pagi lagi. Dan sekian banyak keutamaan menjenguk orang sakit, tapi bukan ini jadi inti bahasan kita. Kita sedang bahas masalah memberi makan dan minum. Potongan kedua hadis. Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu tapi kamu tidak memberiku makan. Maka orang itu berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau adalah Rabb alam semesta ini? Allah berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bukankah kamu mengetahui bahwasanya hambaku fulan meminta makan kepadamu lalu kamu tidak memberinya? Apakah kamu tidak menyadari bahwa jika kamu memberinya makan niscaya kamu akan mendapatkan balasannya di sisiku? Bukankah Allah ingatkan dia, bukankah pernah ada si fulan lewat di pinggir jalan minta sama kamu beri makan, tetangga kamu minta, kerabat kamu telepon, Allah ingatkan. Kalau seandainya kau bantu di saat itu, kau akan dapat sekarang balasannya di sisiku. Jadi Allah bukan di sini diberikan makan, tapi Allah menilai kita memberi makan itu ya di sisinya karena memang Allah yang perintahkan kita beri makan orang yang susah atau orang yang butuh makanan. Ini jadi saksi bahasan kita. Jadi pahalanya besar di sisi Allah SWT. Potongan ketiga hadis, ya ibna Adam, istasqaituka falam taskini. Qala ya Rabbi wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi. Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu dan kamu tidak memberiku minum. Lalu dia berkata, ya Rabbi, bagaimana aku memberimu minum sementara engkau adalah Rabb alam semesta? Allah berfirman, hambaku fulan meminta minum kepadamu lalu kamu tidak memberinya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan balasan di sisiku. Jadi dari hadis qudsi ini, potongan kedua sama potongan yang ketiga, itu memberi makan dan minum jadi saksi bahasan kita. Semua akan ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, dengan sanad sahih dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkumul yawma sa'ima. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian sedang puasa hari ini? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sedang puasa. Nabi tanya waktu itu ya,
Ini tentang hari puasa sunnah. Faqala man at'ama minkumul yawma miskina. Kata Nabi SAW selanjutnya, siapakah yang sempat memberikan makan orang miskin hari ini? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka Abu Bakar menjawab, saya. Faqala man tabi'a minkumul yawma janazah. Kata Nabi SAW, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar menjawab yang ketiga kalinya, aku juga atau saya juga. Faqala man adal yawma marida. Nabi SAW tanya yang keempat kali, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Faqala Rasulullah SAW, majtama'at hadhil khisalu qattun fi rajulin fi yawm illa dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, ketahuilah tidaklah sifat-sifat tadi itu terkumpul pada seseorang dalam satu hari. Jadi yang pertama tadi dia puasa, yang kedua memberi makan orang, kemudian yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat dia menjenguk orang sakit. Maka kata Nabi SAW, tidaklah sifat-sifat semua perbuatan itu ada pada seseorang dalam satu hari, melainkan dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Hadis selanjutnya yang ke-11 diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala idkhaluka as-surura ala mu'min ashba'ta jaw'atahu aw kasawta auratahu aw qadaita lahu hajah. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama, besar sekali pahalanya, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, engkau membuat seorang mukmin bahagia, menggembirakan orang. Tapi menggembirakan orang ini nggak boleh ada dosanya, ya. Jangan sampai misalnya ibu dan bapak mau gembirakan temannya, tapi ibu dan bapak tahu nih, ini teman kita si A, dia bermusuhan sama si B. Lalu kita sengaja menggibah si B di depan dia. Memang tuh musuh kamu begini begitu. Nah itu dosa, itu nggak boleh, gitu kan? Jadi kita hanya akan dapat memasukkan kegembiraan dan bahagia ini pada tempatnya, nggak boleh melanggar. Oh saya bahagiakan orang lain dengan cara saya check in di hotel sama dia, haram, zina, nggak bisa, haram itu. Atau saya hadiahkan khamr, misalnya minuman keras, atau ini dan itu nggak boleh. Yang dimaksud sini adalah memasukkan kebahagiaan benar-benar, misalnya dia lagi dapat berita gembira, kita datang lalu kita mengatakan selamat ya dan segala macam, contoh ya. Atau dia lagi sakit, kita jenguk lalu kita doakan kebaikan, masukkan kegembiraan dalam hatinya, itu termasuk ibadah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuatnya kenyang dari rasa laparnya. Ini saksi bahasan kita. Ini termasuk amal yang paling Allah jadikan afdal, paling besar pahalanya, menghilangkan rasa laparnya. Nah, tadi kalau kita kayak blok satu tadi ya, rumah anak yatim, pesantren, tahfidz, imam masjid, marbot dan muadzin segala macam, kita langsung kasih aja beras 1 bulan. Nah itu kan udah dia makan sekeluarga, itu kan sudah kayak 1 bulan ke depan kita sudah memberi gitu ya. Jadi engkau membuatnya kenyang dari rasa laparnya. Kemudian yang ketiga, menutup auratnya dengan memberi pakaian. Jadi memberi pakaian juga termasuk bagian daripada ibadah itu ya. Jadi apalagi kalau terjadi bencana, sumbanglah busana muslim, busana muslimah gitu ya. Kemudian menutup aurat ya, atau itu yang ketiga tadi. Yang pertama, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Yang kedua, membuatnya kenyang dari rasa laparnya. Yang ketiga, menutup auratnya. Dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhannya kita penuhi, maka itu termasuk pahala. Di hadis selanjutnya nomor 12, ini mirip-mirip dengan itu. Kata Nabi SAW, Ahabbul amali ilallah azza wa jalla sururu tudkhilu ala muslim. Amal yang paling Allah ya cintai, yang Allah paling sukai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau memudahkan kesulitannya, ya, mengeluarkan dari permasalahan hidupnya. Misalnya dia ada masalah apa, kita bantu dia untuk keluar gitu ya. Kemudian yang ketiga, autatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Ini jadi saksi bahasan kita. Dan yang keempat adalah autaqdi anhu daina, atau engkau melunasi utangnya. Melunasi utangnya. Ini kurang lebih udah 12 hadis kita baca ya. Dan ada kurang lebih di
bab yang sedang saya baca ini dari kitabnya Al-Mundhiri rahimahullah. Targhib Tarhib, mungkin yang sering ikut kelas kita sudah sering saya bacakan buku ini, karena buku ini saya sudah sarankan yang lalu juga kalau bisa dibeli ya. Karena bukunya banyak tentang keutamaan aja gitu ya. Ini kurang lebih ada 20 lebih hadis ya, cukup banyak hadis-hadis di sini yang dibahas oleh beliau. Di bab ini kurang lebih sampai 23 hadis. Ya, dan tidak bisa kita bacakan semua karena melihat waktu, tapi saya sarankan tetap beli bukunya itu ya. Buku ini kurang lebih 6 jilid dan ada macam-macam di bab-bab bahasannya gitu ya. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini mewakili bahasan kita tentang masalah membuka puasakan orang. Mudah-mudahan pesannya sudah sampai, adalah bagaimana kita sibuk mencari pahala dengan memberi makan dan minum ya. Cuma saya titip pesan, ada sabda Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Usahakan, kata Nabi, yang makan dan minum makanan dan minumanmu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya kalau makin soleh makin bagus. Ya. Karena pasti dia itu orang jaga hubungannya. Tapi apakah boleh saya kasih makanan umumnya orang? Boleh. Gak masalah. Kalau kita tidak tahu orang ini soleh atau tidak, kita kasih makan saja. Gak masalah. Tapi kalau ada orang jelas-jelas ahli maksiat, pemabuk atau pembunuh, kemudian kita kasih makan dan kita tahu setelah makan dia tambah kuat melakukan maksiatnya, ini bahaya sekali, hati-hati. Tapi kalau kita tidak tahu secara umum, kasih saja. Gitu kan? Kita tidak tahu secara umum, kita kasih saja. Artinya kita lebih fokus coba mencari orang-orang yang paling pantas mengkonsumsi makanan dan minuman kita. Gitu ya. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.